Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Luza, NIM 20102040111 dari Lokal Tadris Biologi 3A, mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai azas dan konsep mengenai materi dan energi 2. Adapun submateri yang pertama yaitu lingkungan energi, yang kedua rantai makanan dan tingkatan tropik, ketiga struktur tropik dan piramida ekologi. Terlebih dahulu kita akan membahas submateri yang pertama yaitu lingkungan energi. Sesuatu dengan azas pertama dari ilmu lingkungan, yaitu semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup atau populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari suatu bentuk yang lainnya tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Selanjutnya yaitu hukum termodinamika 2, menyatakan bahwa ada sebagian energi yang hilang selama terjadi transformasi energi. Energi yang hilang dalam bentuk panas dan tidak dimanfaatkan lagi disebut entropi. Aliran energi di alam diawali sinar matahari yang memancarkan cahaya dan dimanfaatkan tumbuhan untuk kemudian diubah menjadi energi kimia. Submateri yang kedua yaitu rantai makanan dan tingkatan tropik. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, maka rantai makanan dapat dibedakan atas dua, yakni tipe rantai makanan perumput dan tipe makanan detritus. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan sebagai produsen. Alur rantai makanan perumput dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu pada gambar ini, perumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, dan katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat, yang mana jika elang mati, maka bangkainya akan menjadi bakteri pengurai. Selanjutnya yaitu rantai makanan detritus. Diketahui bahwa detritus bisa berupa hancuran jaringan hewan atau tumbuhan. Pada gambar A, detritus berupa sisa jaringan hewan dimakan oleh ulat, lalu tikus, ular, dan burung. Namun pada akhirnya, semua organisme tersebut dapat menjadi detritus pula. Sedangkan pada gambar B, detritus berupa hancuran tumbuhan dimakan oleh kutu kayu yang selanjutnya dimakan oleh burung. Tingkatan tropik. Tingkatan tropik pada tingkat tropik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau, atau organisme autotrof, dengan kata lain sering disebut produsen. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu. Konsumen satu biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua, diduduki oleh hewan pemakan daging, karnivora, dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi atau tropik keempat disebut konsumen puncak. Submateri selanjutnya yaitu ketiga, yaitu struktur tropik dan piramida ekologi. Struktur tropik umumnya berbentuk piramid organisme produser sebagai penyusun bagian dasar secara berurutan ke atas disusun oleh tingkat tropik berikutnya. Piramida ekologi. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Gambaran susunan antartrofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik yang disebut piramida ekologi. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antar trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya konsumen primer, sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah, yang kedua, piramida biomassa, dan ketiga, piramida energi. Terlebih dahulu kita membahas tentang piramida jumlah, yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umumnya berbentuk menyempit ke atas.
Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Artinya jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan atau konsumen primer di taraf trofik kedua. Selanjutnya itu piramida biomasa, yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam satu ekosistem. Pada piramida biomasa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram. Umumnya bentuk piramida biomasa akan mengecil ke arah puncak, karena perpindahan energi antara tingkat trofik tidak efisien. Tetapi piramida biomasa dapat berbentuk terbalik, seperti yang kita lihat pada gambar. Selanjutnya yaitu piramida energi, adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat trofik, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Sekian materi mengenai asas dan konsep mengenai materi dan energi 2. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.